Jumpa lagi bersama tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang perasaan dia ya. Kita akan baca perasaan dia yang sebenarnya kepadamu. Jadi untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira sebenarnya perasaan dia kepada kamu itu seperti apa, bisa ikuti pembacaan ini. Karena bisa aja perasaan yang sebenarnya nggak seperti yang dia katakan. Mungkin dia mengatakannya A, tapi ternyata perasaan sebenarnya B. Jadi kita akan baca sama-sama ya, mengenai perasaan dia yang sebenarnya kepadamu. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel tarotku, bantu tarotku subscribe channel ini ya. Kemudian untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Untuk loncengnya suaranya sudah tarotku pelankan sehingga tidak mengagetkan ya. Kita akan mulai sama-sama. Sekarang langsung fokus, bayangkan si dia ya. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Perasaan dia yang sebenarnya kepada aku. Kembali ya, fokus, bayangkan dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan open reading, jadi jumlah kartu dan bentuk tebaran kita tidak akan batasi. Kita akan lihat sebenarnya tentang perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 10 tongkat ya, saat Saturnus berada di Sagittarius. Saturnus ini planet yang membawa limitation atau keterbatasan. Sagittarius terkait dengan rencana jangka panjang. Jadi kita bisa katakan perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu, dia belum bisa memastikan perasaannya kepada kamu untuk nanti akan jadi seperti apa. Saat ini dia hanya fokus pada apa yang dia rasakan sekarang. Jadi dalam artian jika dia berjanji bahwa di masa depan nanti ada A, ada B, ada C, ada D, ini belum tentu. Karena bahkan perasaan dia sebenarnya kepadamu ke depannya akan seperti apa, dia belum benar-benar berani memastikan itu akan jadi seperti apa. Jadi ini adalah pembatasan untuk hal-hal jangka panjang, dalam artian ya dia belum bisa menentukan perasaannya nanti kepada kamu akan seperti apa. Tapi nanti kita akan lihat saat ini seperti apa ya. Ada kartu Hermit, ini tentang perasaan di mana satu sama lain dia merasa ya kehadiran kamu itu adalah sosok yang berarti buat dia. Perasaan dia kepada kamu ya dia merasa dengan hadirnya kamu dia benar-benar merasa hidupnya dia banyak berubah, banyak terbantu ke arah yang positif. Ini adalah cerita tentang Virgo, cerita tentang Merkuri, planet yang membawa perubahan, pergerakan. Hadirnya kamu membuat dia akhirnya melangkah dalam hidup dia. Jadi dia merasa kamu adalah sosok yang mengarahkan dia, membuat dia kembali melangkah, membuat dia kembali menemukan arah atau tujuan dalam hidupnya. Ini perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Ada kartu 2 tongkat saat Mars berada di Aries. Mars membawa energi yang agresif, Aries tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, kekuasaan. Kartu 2 tongkat ini cerita tentang pilihan. Kehadiran kamu membuat dia berani memilih. Nah, pilihannya berarti antara kamu dengan sesuatu, baik itu pekerjaan, orang lain atau hal apapun. Tapi di sini ada potensi kuat bahwa dia memilih kamu daripada yang lain, baik itu pekerjaannya, baik itu mungkin tawaran hubungan lain atau apapun itu, kamu masih jadi pilihan yang diutamakan oleh dia. Kita lihat lebih jauh. Di sini ada kartu 3 pedang. Cerita tentang perlakuan tidak adil. Di satu sisi dia merasa kehadiran kamu adalah ya dia belum bisa menentukan perasaan yang pertama, yang kedua tadi ya kamu orang yang membuat dia bisa melangkah, bisa maju dalam hidup, punya tujuan dan dia merasa terbantu banyak oleh kamu. Di kartu kedua, kehadiran kamu membuat dia berani memutuskan atau memilih kamu daripada yang lain. Dan di kartu yang ketiga ini cerita tentang perlakuan tidak adil atau tidak seimbang. Ada sebuah kondisi di mana dia merasa kamu memperlakukan dia tidak adil. Kembali lagi, ini hanya perasaan dia ya, belum tentu kamu memperlakukan dia tidak adil, tapi dia merasa diperlakukan tidak adil oleh kamu. Dari 4 kartu ini kita belum lihat kartu-kartu yang memiliki koneksi kuat dengan rasa cinta ataupun tidak cinta ataupun perasaan yang kuat. Kita lihat lebih jauh ya. Kartu 4 Pentacle tentang kestabilan.
dia merasa ya mantap sama kamu karena ya memang kamu banyak membantu dia, banyak mengarahkan dia, banyak menginspirasi dia, banyak menolong dia. Tapi kembali lagi, bukan cerita tentang cinta, tapi di sini malah mungkin saja ada cerita tentang materi. Sun berada di Capricorn, suatu buah kondisi stabil. Kamu orang yang membantu mensupport dia bisa jadi untuk masalah hal-hal yang berkaitan sama materi. Jadi kalau kamu yang punya cerita bersesuaian, di mana memang kamu membantu dia secara materi, secara penghidupan, nah ini belum ada cerita tentang perasaan cinta. Kita ambil satu buah kartu lagi, nanti kita akan eksplorasi ya. Ada kartu star tentang tujuan, tentang arah ya. Dia merasa kamu orang yang bisa menjadi sebuah tujuan atau memberikan dia sebuah tujuan atau arah dalam hidup dia. Dari 5 kartu yang muncul pertama kali ini nggak ada cerita cinta sama sekali ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Tidak ada kartu-kartu cup, tidak ada cerita Venus yang hadir. Kita akan lihat lebih jauh. Eksplorasi yang pertama, kartu 10 tongkat tentang hal jangka panjang. Ini adalah cerita kalau kamu jalan sama seseorang dan dimana dia nggak tahu nanti ke depannya hubungan kalian akan jadi seperti apa atau akan ngarah kemana. Kalau kamu tanya nanti ke depannya kita mau gimana, wah nggak tahu, kita lihat nantilah, kita ngalir aja. Hati-hati, karena bisa jadi ini cerita tentang hubungan sesaat bahwa dia memang nggak siap untuk hubungan jangka panjang sama kamu. Cerita pertama, kita lihat yang kedua. Ada kartu Hermit. Untuk kamu yang bersesuaian cerita di mana kehadiran kamu benar-benar membuat dia kembali punya arah, punya tujuan dalam hidupnya, kembali tahu hidupnya mau melangkah kemana. Ini masih positif saat Merkuri berada di Sagittarius. Ini cerita tentang kedepannya ya kan, hubungan kalian akan makin baik. Perasaan dia makin kuat, merasa kamu sebagai penolong. Sekali lagi, merasa kamu sebagai penolong dia. Tapi bukan cerita tentang rasa cinta di sini ya. Kita akan eksplorasi yang kartu ketiga. Mars berada di Aries, tentang pilihan. Dia memang udah milih kamu. Kenapa dia milih kamu? Karena dia merasa dengan bersama dengan kamu lebih banyak hal-hal positif, lebih banyak hal yang bisa dia dapat, lebih banyak keuntungan bahkan yang bisa dia dapat dalam hidup ini, lebih banyak hal-hal yang bisa terselesaikan. Kembali bukan cerita tentang cinta ya. Nah, kenapa dia merasa diperlakukan tidak adil? Karena dia merasa dimanfaatkan. Belum tentu kamu manfaatin dia, tapi ada cerita dia merasa dimanfaatkan oleh kamu. Ada kartu Knight of Pentacle. Nah, ini dia kestabilan karena dia merasa hidup dia tadi jalan di tempat, nggak bisa kemana-mana, jalan di tempat. Kehadiran kamu ini membuat dia akhirnya hidupnya lebih baik. Berarti sekali lagi ini cerita tentang kamu yang membantu dia, kamu yang mensupport dia. Perasaan dia yang sebenarnya, dia melihat kamu sebagai harapan atau tujuan hidup dia. Kita lihat, kita eksplorasi. Ada kartu Emperor. Karena dia merasa dengan bersama-sama dengan kamu, ada yang membantu dia, mengarahkan dia. Dan ini masih nggak ada cerita tentang cinta ya. Kita lihat lagi ya. Kita eksplorasi sekali lagi apakah ada cerita tentang cinta. Untuk perasaan dia yang sebenarnya sama kamu, ada cerita Mars di sini, Mars di Leo, cerita 7 tongkat. Ini cerita tentang berjuang, kewalahan. Di sini ada cerita 9 sword. Terbeban secara pikiran. Mars berada di Gemini, bukan cerita cinta lagi. Kita akan ambil 4 buah kartu. Ada Venus muncul, kemudian di sini ada kartu Namka, ada berbagi perasaan. Ada kemajuan dan terakhir ada King of Cup perasaannya. Ada 2 buah kartu yang positif tentang cerita cinta. Sini ada 2 buah kartu cup ya. Yang pertama ini adalah kartu 2 tongkat. Ini cerita tentang dia memilih kamu. Kemudian di sini ada kartu Namka tentang berbagi perasaan terkait dengan perasaan diperlakukan tidak adil. Oke. Kita akan baca pembacaan ini. Jadi secara garis besar di hubungan kamu sama dia di awal, hubungan kalian bukan ke arah sebuah cerita cinta, tapi bagaimana satu sama lain saling menolong, saling membantu sehingga keduanya bisa melangkah lebih maju. Walaupun kamu pun harus berhati-hati karena bisa juga ada indikasi hubungan-hubungan sesaat tadi ya. Tapi jika kamu sabar berjalan sama dia, perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu awalnya dia merasa dibantu, merasa aman, merasa bisa ngelangkah maju lagi, ngerasa bisa move on dari masa lalu dia. Dan lambat laun perubahan-perubahan perasaan ini mulai masuk ke perasaan di mana dia menyayangi kamu dan gak mau kehilangan kamu. Ada Venus di Cancer, ingin membuat komitmen sama kamu dan dia bisa berbagi, bisa terbuka apa adanya sama kamu dan akhirnya
dia akan tergantung sama kamu, dan ini jadi perasaan cinta. Namun ini sebuah perasaan cinta yang bentuknya adalah tergantung atau ketergantungan sama kamu. Di satu sisi ya dia memang ngerasa nggak bisa hidup tanpa kamu, tapi di sisi lain hati-hati, karena perasaan ketergantungan yang seperti ini bisa jadi posesif yang berlebihan. Bisa juga ya dia nggak pernah mau kehilangan kamu, tapi bukan berarti sikap dia, perhatian dia itu luar biasa ke kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu, tapi belum tentu dia memperhatikan kamu. Ada cerita seperti itu. Jadi di pembacaan ini yang kita dapatkan, perasaan dia yang sebenarnya sama kamu adalah dia tergantung sama kamu, dia mau bersama-sama dengan kamu karena kehadiran kamu yang membuat dia bisa maju dalam hidup. Dia nggak mau kehilangan kamu karena dia merasa tanpa kehadiran kamu dia nggak bisa apa-apa dan nggak bisa kemana-mana. Tapi sekali lagi, dia memang tidak mau kehilangan kamu, tapi tidak menjamin dia memberikan sebuah perhatian atau rasa cinta dan rasa sayang ke kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan tentang perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.